Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alwa SHMM. Yang saya hormati Rektor Unzah dan selaku penemu metode ABC, Bapak Dr. Abdul Aziz BA MAG. Yang saya hormati Bapak Kaprodi yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam MI yakni Ibu Nur Fatimah MPD dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Naimah Ramadhani dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 kelas B di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya sudah membuat mind mapping yang berjudul tentang sejarah Islam masa Rasulullah di Madinah Sallallahu Alaihi Wasallam periode akhir. Materi yang pertama itu peristiwa Haji Wada. Nah, Haji Wada adalah haji terakhir yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Disebut wada karena menjadi momen perpisahan beliau dengan umat Islam. Waktu pelaksanaan Haji Wada tahun 10 Hijriah dan dihadiri oleh lebih dari 100.000 kaum muslimin dari berbagai wilayah. Rasulullah menyampaikan khutbah Haji Wada di Padang Arafah. Khutbah ini berisi prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam dan pesan terakhir beliau untuk umat Islam. Nah, isi penting khutbah itu larangan keras terhadap riba atau bunga pinjaman. Yang kedua, kesetaraan manusia atau tidak ada kelebihan Arab atas non-Arab. Nah, yang ketiga itu hak dan kewajiban suami istri. Yang terus menjaga darah dan harta sesama muslim. Yang terakhir itu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, ada juga makna pentingnya, yaitu mewakili misi penyempurnaan agama Islam, petunjuk kehidupan umat Islam setelah Nabi wafat. Lanjut materi yang kedua yaitu wafatnya Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah jatuh sakit setelah kembali dari Haji Wada. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dan dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu an pada usia 63 tahun. Nah, umat Islam sangat terpukul dan bingung. Dan juga Umar bin Khattab sempat tidak percaya bahwa Rasulullah SAW wafat. Dan Abu Bakar menenangkan umat dengan menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Namun Allah tetap hidup dan tidak pernah mati. Lanjut materi yang ketiga itu kondisi pemerintahan Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Nah, belum ada sistem atau aturan baku untuk memilih pemimpin setelah Rasulullah. Jadi waktu itu krisis kepemimpinan gitu. Nah, terus yaitu umat khawatir terjadi perpecahan jika tidak segera memilih pengganti. Nah, setelah dimusyawarahkan di Saqifah Bani Sa'idah, kaum muhajirin dan ansor berkumpul untuk menentukan pemimpin gitu. Nah, Abu Bakar akhirnya terpilih sebagai khalifah pertama umat Islam. Nah, tantangan yang dihadapi yaitu munculnya nabi-nabi palsu seperti Musalamah al-Kadzab dan banyak suku yang keluar dari Islam atau murtad, juga penolakan terhadap kewajiban zakat. Terus langkah awal pemerintahan Abu Bakar itu mengirim pasukan Usamah bin Zaid yang sebelumnya telah direncanakan oleh Rasulullah. Dan yang kedua, menerangi kelompok murtad dan nabi palsu atau perang Riddah. Dan yang terakhir yaitu menyatukan kembali wilayah-wilayah Islam. Jadi, kesimpulan dari materi yang tadi yaitu periode akhir Rasulullah SAW ditandai dengan Haji Wada dan wafatnya beliau gitu. Lalu
Dilanjutkan dengan pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dan awal berdirinya pemerintahan Islam. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.